Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herum Mukjizat. Saya dari kelas semester 2 Nonrik. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH. Peserta wakil Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayadi SH MH. Yaitu tugas review pertemuan hukum pidana yang ke-12, alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena yang pertama, perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Yang kedua, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. A. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam: yang pertama, alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat. Diatur dalam pasal 48 KUHP. Lalu bela paksa atau nodwir, pasal 49 KUHP. Melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir, perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus, terdiri dari yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, pasal 186 ayat 1 KUHP. Lalu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang terakhir, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduh, pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. Wewenang jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Lalu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hograt tentang dokter hewan di putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa, yaitu: 1. Alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Lalu daya paksa dalam arti sempit, overmatch, pasal 48 KUHP. Lalu bela paksa yang melampaui batas atau nodwir excess, pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang terakhir, perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, pasal 110 ayat 4 KUHP. Lalu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Lalu tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pasal 166 KUHP. Lalu pencurian antara suami istri, pasal 363 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir, insubordinasi tidak jadi, pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau overmatch, diatur dalam pasal 448 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MPT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan atau setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut,
yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Lalu daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bisa tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh res papan kardes. Yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh Justice Ares 1932. Tiga pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau nodwir. Bela paksa atau nodwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk membela yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Lalu perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Lalu pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nodwir excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang sehat. Lalu menguncangkan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan tersebut keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Lalu nodwir excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang ini yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Lalu perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga harus wewenang yang diberikan undang-undang. Dan perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga amtlik people. Uang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP dan pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 512 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yaitu ada hubungan jabatan antara yang pemerintah dengan memerintah dengan yang diperintah. Lalu kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan perintah jabatan yang diberi harus termasuk dalam lingkungan wewenang jabatan. Lalu alasan menghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu yang pertama fungsi negatif dan sifat melawan hukum material. Ares dokter hewan. Lalu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu hukum disiplin, lalu persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.